Halo, saya Ariston. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami ingin membahas komparasi akuntansi antar negara Jerman dan Prancis. Dari mata kuliah Akuntansi Internasional yang dibimbing oleh Ibu Sasmita Sari Ardaninggar, SE/MSc. Saya akan menjelaskan tentang komparasi akuntansi negara Prancis dan negara Jerman. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang negara Prancis. Akuntansi nasional Prancis diatur dalam Plan Comptable General, berisi tujuan dan prinsip laporan dan akuntansi keuangan, definisi aset, utang, ekuitas pemegang saham, pendapatan, dan pengeluaran, aturan-aturan valuasi, dan pengakuan, daftar akun, persyaratan penggunaannya, dan persyaratan tata buku lainnya yang telah distandarisasi, contohnya laporan keuangan dan aturan presentasinya. Yang kedua, saya akan menjelaskan negara Jerman, yaitu akuntansi nasional Jerman diatur dalam German Commercial Code atau HJHHH. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang negara Jerman, yaitu akuntansi nasional Jerman diatur dalam German Commercial Code atau HGB yang berisi memungkinkan perusahaan yang mengeluarkan ekuitas atau utang pada pasar modal resmi untuk menggunakan prinsip akuntansi internasional dalam laporan keuangan gabungan mereka. Yang kedua, memungkinkan adanya penetapan perusahaan sektor swasta untuk menyusun standar akuntansi bagi laporan keuangan gabungan. Selanjutnya, komparasi mengenai regulasi dan pelaksanaan akuntansi negara Prancis dan Jerman. Untuk negara Prancis, CNC terdiri atas 58 anggota yang mewakili profesi akuntansi, pegawai sipil, dan atasan persatuan dagang dan kelompok-kelompok sektor swasta lainnya. Di Prancis, profesi akuntansi dan audit telah lama terpisah. Akuntan dan auditor Prancis diwakili oleh dua badan, yaitu OAC dan CNCC. Walaupun adanya kesamaan dalam keanggotaannya, sebaliknya CNCC berada di bawah yurisdiksi Menteri Kehakiman. Layaknya CNCC, lembaga tersebut berada di bawah Menteri Kehakiman. Undang-Undang tahun 2003 juga mewajibkan penyertaan laporan auditor pada kendali internal. Untuk regulasi dan pelaksanaan akuntansi negara Jerman, yaitu sebelum tahun 98, Jerman tidak memiliki fungsi penyusunan standar akuntansi keuangan karena hanya dipahami oleh negara-negara yang berbahasa Inggris. German Institute memberikan konsultasi tentang beragam proses pembuatan undang-undang yang mempengaruhi akuntansi dan laporan keuangan, tapi persyaratan hukum merupakan kekuasaan tertinggi. Ada 5 lembaga yang terlibat dalam penyusunan standar di Jerman, yaitu German Accounting Standard Committee atau GASC. Kedua, Financial Accounting Control Act atau Badan Pengontrol Kepatuhan. Yang ketiga, FREP atau Dewan Sektor Swasta. Yang keempat, Federal Financial Supervisory Authority atau Dewan Sektor Publik. Yang kelima, WPS atau Badan Pemeriksa Perusahaan. Komparasi laporan keuangan antara negara Prancis dan Jerman. Untuk laporan keuangan negara Prancis terdiri dari neraca, laporan laba rugi, catatan atas laporan keuangan, laporan direktur, dan laporan audit. Sedangkan untuk laporan keuangan negara Jerman terdiri dari neraca, laporan laba rugi, catatan dan laporan manajemen, serta laporan auditor. Komparasi akuntansi negara Prancis dan negara Jerman mengenai pengukuran akuntansi negara Prancis. Aset-aset berwujud biasanya dihitung berdasarkan nilai perolehan, depresiasi dilakukan menurut ketentuan pajak.
biasanya dengan metode garis lurus atau saldo menurun. Persediaan dinilai berdasarkan nilai terendah atau FIFO atau rata-rata tertimbang. Biaya riset dan pengembangan dibebankan pada saat terjadinya akrual basis. Aset-aset yang dipinjamkan tidak dikapitalisasi dan biaya sewa dibebankan. Utang untuk kepentingan pasca pekerjaan tidak harus diakui dan pinjaman keuangan tidak perlu dikapitalisasi. Pajak-pajak yang ditangguhkan dihitung menggunakan metode kewajiban dan dipotong ketika pembalikan perbedaan waktu bisa diperkirakan. 3. Pengukuran akuntansi negara Jerman. Metode pembelian atau akuisisi menggunakan metode penggabungan usaha. Aset dan utang dari badan usaha yang diakuisisi dinaikkan pada nilai yang ada. Persediaan dicatat pada biaya atau pasar yang lebih rendah. Depresiasi dinilai sesuai dengan penurunan tingkat pajak menggunakan pendekatan mata uang fungsional terhadap translasi mata uang asing. Goodwill diuji setiap tahun untuk mengetahui adanya penurunan. Pajak-pajak yang ditangguhkan biasanya tidak muncul dalam akun perusahaan pribadi, namun pajak tersebut bisa muncul dalam laporan gabungan. Kami dari kelompok 1 Dengan saya Apriyati Dewi. Saya Ninik Jani. Saya Elma Nuranisa. Dan saya Anya Sufarasita.